Cowok ini nemu kertas yang bisa tembus kemana aja pakai tangannya kayak gini guys. Dan setelah ini bakalan dia pakai untuk hal yang aneh-aneh. Kalian harus lihat. Jadi cowok ini tuh lagi fotokopi nih malam-malam di kantornya. Tiba-tiba kok yang keluar lingkaran hitam kayak gini. Dia bingung sendiri dong, padahal dia nggak fotokopi lingkaran hitam kayak gitu. Akhirnya dia taruh aja. Pas dia buang gelasnya, taruh ke situ, kok malah tembus ke bawah. Dan akhirnya dia mulai penasaran dong. Akhirnya dia coba ini di vending machine. Pas ditempelin kayak gini, tangannya bisa tembus ke dalam alat dan dia bisa ngambil makanan seenak dia. Wah, dia makin mikir, wah bisa digunain pakai tempat yang lain nih. Akhirnya dia pakai brankas di kantor yang isinya duit banyak banget guys. Setelah itu dia ambil satu, ambil lagi, nggak puas nih. Sampai akhirnya kayaknya lebih gampang kalau misalkan gua yang masuk deh ke brankasnya. Akhirnya dia sebadan-badannya masuk. Tapi karena kesenggol-senggol badannya, akhirnya selotipnya lepas dong. Dan dia kekurung di brankas itu, nggak bisa keluar. Jangan serakah. Berkali-kali coba dijual nih bangku, tapi nggak laku-laku. Ternyata gara-gara ini guys, asli serem banget nih bangku. Jadi si ibu ini itu beli bangku online guys. Dan dia nggak tahu pas datang ternyata kondisinya kayak gini nih. Lihat deh, ada siluet orang gitu. Nih kayak ada orang yang lagi duduk di bangku. Jadi kepalanya tuh ada di atas, ada tangannya, ada dia duduk di badannya. Dan bahkan kalau ditarik kayak gini tuh ada siluet kakinya. Jadi ngingetin orang sama film Conjuring, tahu kan yang ada bangku berhantu ini. Pas dia mau jual lagi secara online, orang-orang tuh pada perhatiin, ini kok bangku ada yang aneh ya, kayak bentuk manusia gitu. Emang iya sih kalau diperhatiin tuh, lihat. Tapi dia selalu ngeyakinin itu tuh cuman kayak noda doang, bukan orang yang pernah meninggal di bangku itu. Tapi sekarang bahkan dia nggak mau jual dan menamai kursinya ini namanya Henry. Serem banget. Foto-foto yang terlihat normal namun menyimpan sisi gelap di baliknya, part 3. Kalau kalian ngeliat ini cuman kelihatan kayak badut biasa kan? Tapi kalau make up-nya dihapus, dia adalah seorang pria bernama John Wayne Gacy. Dikenal dengan Pogo the Clown atau The Killer Clown, di mana dia telah membunuh pria sebanyak 30 dalam jangka waktu 6 tahun aja. Dan sehari-hari, kalau dia nggak melakukan pembunuhan, dia bekerja sebagai badut seperti ini. Tertangkap CCTV di tahun 1993, di mana seorang anak kecil, James Boger, yaitu berusia 3 tahun yang ini, dituntun oleh dua anak laki-laki yang ini sama yang ini ke sebuah tempat di mana akhirnya anak 3 tahun ini dibunuh dengan cara yang mengerikan dan akhirnya dua anak ini menjadi seorang pembunuh yang paling muda di dunia di abad 20-an. Kalau kalian lihat ini dia kayak lagi party foto selfie kayak biasa kan. Tapi sebenarnya Tyler Hadley baru aja membunuh orang tuanya di lantai atas dan ditaruh di kamar, ditutup dan melakukan party bersama teman-temannya setelah ini. Foto-foto yang terlihat normal tapi menyimpan sisi gelap di baliknya, part 2. Kalau kalian perhatiin, semua ini kayak foto normal anak-anak SMA kayak biasanya, ada yang bercanda dan lain-lain. Tapi kalau kalian lihat dengan detail, di sisi kiri atas itu ada Eric Harris dan Dylan Klebold yang berpose seakan-akan mengacungkan senjata. Beberapa minggu setelah foto ini diambil, akhirnya mereka berdua datang ke sekolah menggunakan senjata dan akhirnya menembak 12 siswa dan 1 guru. Merupakan salah satu foto yang diambil di pinggir pantai daerah Los Angeles di tahun 1954, di mana ada sepasang suami istri. Dan mereka terlihat panik karena baru saja kehilangan anaknya yang 1,5 tahun yang sedang bermain di pinggir pantai dan akhirnya menghilang. Kelihatan kayak dua orang pria yang senyum-senyum aja kan, tapi kalian perhatiin deh tangannya, diborgol. Mereka baru aja keluar dari persidangan dan divonis mati karena baru aja membunuh 4 anggota keluarga yang awal rencananya adalah masuk ke rumah tapi tidak menemukan barang-barang berharga dan akhirnya tertangkap. Di sini, Perry terlihat senyum kayak nggak ada beban. Cowok itu lagi video call sama ceweknya sampai akhirnya dia kaget banget. Asli ini serem banget guys. Jadi cerita di sini ada cewek dan cowok yang hubungan jarak jauh. Jadi mereka cuma bisa lewat Skype aja. Dan mereka itu sekali ngobrol bisa sampai jam 5 pagi. Sampai akhirnya cewek ngomong, kayak kamu ngantuk deh, coba bikin kopi dulu. Akhirnya ya udah cowoknya bikin kopi kan, lanjut Skype lagi. Terus mereka tuh sok-sokan romantis gitu nih, saling pandang-pandangan di video callnya gitu. Sampai akhirnya handphone nih cowok bunyi. Dia awalnya bingung, jam segini siapa yang nelpon gue ya? Akhirnya udah dong diambil handphonenya. Dan di sini dia kaget parah mampus. Itu adalah ceweknya yang nelpon. Padahal di layar komputer dia nggak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dia berani ngangkat telepon itu. Dan kalian gak bakal nyangka apa yang terjadi. Lanjut part 2. Di sini cowok ini kaget banget karena dia ditelepon sama ceweknya. Padahal ceweknya itu lagi ada di video call. Dan yang di video call itu gak gerak sama sekali kayak lagi megang handphone. Akhirnya dia coba angkat kan, dan di situ dia nggak dengar suaranya yang sama persis kayak cewek aslinya, dan itu ternyata bener ceweknya. Dan di situ ceweknya bilang dia lagi OTW pulang ke rumahnya karena kerjanya lembur. Di situ dia bener-bener kaget. Jadi ini cewek siapa? Terus perlahan matanya itu berubah jadi warna hitam.
Dan dia bener-bener kaget banget dan dia langsung telepon ceweknya. Ceweknya tuh bilang katanya, bentar ya, aku lagi buka pintu kamar. Dan pas ceweknya lagi buka pintu, klek, dia nengok ke arah pintu. Dan ternyata iya, ini adalah orang yang menyerupai ceweknya. Dan semenjak ceweknya masuk ke kamarnya lagi, dia gak pernah terlihat. Sholat tarawih secepat kilat di Indramayu. Jadi video ini tuh sempat viral guys di tanggal 13 April kemarin. Dimana durasi sholat yang mereka lakukan itu kabarnya nggak sampai 10 detik untuk 2 rakaat. Sebenarnya lokasi persisnya ini dilakukan di mana itu nggak dipublikasikan guys, tapi videonya keburu viral nih. Dan total dari 23 rakaat itu katanya sekitar 6 menit aja. Dan tanggapan netizen itu macem-macem banget guys tentang hal ini. Karena sebenarnya hal ini tuh bukan hal yang baru di tahun ini aja, tapi di tahun lalu juga ada di sebuah pesantren di Jawa Barat. Pengasuh Ponpes Al-Quraniyah yaitu Azun Mauzun mengatakan, tujuan taraweh kilat yang selalu dilakukan di bulan Ramadan ini adalah untuk mengajak anak-anak muda untuk taraweh. Menurut kalian gimana? Guys, kalian tahu nggak sih kenapa beberapa toilet umum itu selalu ada jaraknya kayak gini nih? Jadi kaki kita tuh kelihatan. Yang pertama adalah supaya kita itu terlihat dari orang dari luar kalau misalkan kita lagi di dalam. Karena dengan ini kita tuh jadi kayak merasa nggak nyaman dan nggak lama-lama di WC. Jadi nggak bakal ada antrian yang panjang. Kedua adalah lebih gampang kalau misalkan untuk membersihin nih tukang-tukang toiletnya. Jadi ngepelnya gampang, pokoknya ngambil kotoran gampang. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan ada emergency, ada kasus apa, misalnya pingsan di dalam kamar mandi, itu langsung bisa kelihatan sama orang dari luar sini. Kalian tahu nggak sih cara mesin membaca barcode yang ada di bungkus-bungkusan makanan kalian nih? Kalau kalian mikir garis-garis hitam ini nih yang ngaruh banget, ternyata enggak loh. Justru alatnya itu merefleksikan dari yang putih-putih ini, sedangkan yang hitam itu diabsorb atau diserap. Nah dari si putih ini nanti mesin akan membaca nih nomor-nomornya. Infonya tuh nanti yang keluar nama produknya apa, harganya berapa, keluar semua. Pasti ada kan dari kalian yang suka mainin alat ini di supermarket yang kayak pura-pura jadi kasir gitu, yang tatitut. Kalian tahu nggak sih kenapa penghapus tuh banyak banget yang warnanya pink? Kalau sekarang kan udah banyak banget ya, ada penghapus warna biru, pink, hijau, semuanya ada. Tapi dulu tuh dominan banget nih yang warna pink kayak gini. Jadi awal mulanya banget penghapus itu ada di tahun 1916. Dan dulu itu penghapus terbuat dari karet dan batu apung. Batu apung itu bagus banget untuk membantu gesekan dalam menghapus pensil-pensil yang ada di kertas kayak gini nih. Dan dulu tuh warnanya ada putih sama pink. Nah pada waktu itu perusahaan yang namanya Eberhard Faber Pencil Company itu bikin warna pink nih penghapusnya kayak gini. Karena batu apung yang dia pakai itu warna pink pearl. Tapi sekarang tuh bahan udah beda-beda, ada yang nggak pakai batu apung lagi. Tapi karena ikonik banget nih warna pink yang zaman dulu, makanya sekarang tuh banyak juga yang masih produksi warna pink kayak gini.